Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teknologi rekombinan DNA. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Nadila Ola Putri dengan NIM 19031032 sebagai moderator dan pemateri 3 pada kali ini. Yang kedua, Radiatur Rahma dengan NIM 19031040 sebagai pemateri 1. Selanjutnya Zafira 19031120 sebagai pemateri 2. Selanjutnya Sarah Melinda dengan NIM 19031160 sebagai pemateri 4. Dan yang terakhir Adelisa Altatri dengan NIM 19031057 sebagai pemateri 5. Baiklah, pokok pembahasan yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yang pertama adalah rekombinan DNA, yang kedua adalah prinsip rekombinan DNA, yang ketiga adalah cloning gen. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Radiatur Rahma. Kepada Rahma disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah rekombinan DNA. Teknik DNA rekombinan pertama kali diusulkan oleh Peter Loban, seorang mahasiswa pasca sarjana. Eksploitasi teknologi DNA rekombinan ini difasilitasi oleh isolasi, penemuan, dan penerapan endonuklease restriksi oleh Werber Armour dan Neil Nathan dan Hamilton Smith yang mereka terima pada tahun 1978 dalam penghargaan Nobel di dalam dunia kedokteran. Sebuah terobosan dalam penerapan teknologi DNA rekombinan terjadi pada tahun 1977 ketika Herbert Boyer memproduksi biosintetik insulin manusia di laboratorium. Selanjutnya, pengertian dari rekombinan DNA. DNA rekombinan adalah suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekomendasikan dua atau lebih untaian benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama. Teknologi yang dikenal sebagai teknologi DNA rekombinan atau dengan istilah yang populer adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini melibatkan upaya perbanyakan gen tertentu di dalam suatu sel yang bukan sel alaminya, sehingga sering pula dikatakan dengan cloning gen. Teknologi DNA rekombinan adalah pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan teknologi DNA rekombinan dengan menyisipkan molekul DNA ke dalam suatu vektor sehingga memungkinkan untuk terintegrasinya dan mengalami perbanyakan di dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai inangnya. Materi selanjutnya adalah prinsip rekombinan DNA. Komponen yang digunakan dalam teknik DNA rekombinan diantaranya ada restriksi untuk memotong DNA, enzim ligase untuk menyambungkan DNA, dan vektor untuk menyambungkan dan mengklonkan gen di dalam sel hidup. Transposon sebagai alat untuk melakukan mutagenesis dan untuk menyisipkan penanda. Pustaka genom untuk menyimpan gen atau fragmen DNA yang diklonkan. Enzim fragmen DNA yang telah diklonkan. Enzim transkripsi balik untuk membuat balik DNA berdasarkan RNA. Pelacak DNA atau RNA untuk mendeteksi gen atau fragmen DNA yang diinginkan atau untuk mendeteksi klon yang benar. Vektor yang sering digunakan diantaranya plasmid, cosmid, bakteriofag. Enzim restriksi digunakan untuk memotong DNA. Enzim restriksi mengenal dan memotong DNA pada sekuens spesifik yang panjangnya 4-6 pasang basa. Enzim tersebut dikenal dengan nama enzim endonuklease restriksi. Untuk materi selanjutnya, ada dua bagian yang terpenting yang selalu digunakan dalam rekayasa genetika,
yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada enzim seluler. Enzim endonuklease yaitu enzim yang mengenali batas-batas sekuen nukleotida spesifik dan berfungsi dalam proses rectriation atau pemotongan bahan-bahan genetik. Penggunaan enzim ini yang paling umum antara lain pada sekuen polindromik. Enzim ini dibentuk dari bakteri yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menahan penyusupan DNA seperti genom bakteriofag. DNA polimerase yaitu enzim yang biasa dipakai untuk mengkopi DNA. Enzim ini mensintesis DNA dari sel induknya dan membentuk DNA yang sama persis dengan sel induk lainnya. RNA polimerase yaitu enzim yang berfungsi untuk membaca sekuen DNA dan mensintesis proses molekul RNA komplementer. Seperti halnya DNA polimerase, RNA polimerase juga banyak ditemukan di banyak organisme karena semua organisme harus merekam gen mereka. DNA ligase merupakan suatu enzim yang berfungsi untuk menyambungkan suatu bahan genetik dengan bahan genetik lainnya. Contohnya saja, enzim DNA ligase ini dapat bergabung dengan DNA atau RNA yang membentuk ikatan fosfodiester baru antara DNA atau RNA baru satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada vektor natural. Sebagai salah satu cara untuk memanipulasi DNA di luar sel, para ilmuwan dalam bioteknologi harus bisa membuat suatu vektor yang keadaannya stabil dan cocok dengan tempat DNA yang dimanipulasi. Sekali lagi, alam telah memberikan solusi dari masalah ini. Vektor di sini bisa diartikan sebagai alat yang membawa DNA ke dalam sel induk barunya. Agar suatu metode dalam rekayasa genetika dianggap berhasil, di dalam vektor DNA hasil rekombinan seharusnya benar-benar hanya dibawa setelah sebelumnya DNA rekombinan digabungkan dengan DNA vektor melalui enzim ligase. Namun, di dalam vektor, DNA rekombinan tidak termutasi lagi, membentuk DNA dengan sifat DNA baru. Contoh dari vektor natural dari alam adalah plasmid dan virus atau bakteriofage. Terima kasih kepada Rahma. Selanjutnya untuk materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya Zafira. Kepada Zafira disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya Zafira, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai fungsi rekombinan DNA. Nah, fungsi rekombinan DNA ini dapat digunakan dalam serangkaian aplikasi yang luas. Misalnya yang pertama yaitu produksi protein. Jika DNA hasil cloning mengkodifikasi untuk protein, maka sejumlah besar bakteri ditanam dalam fermentor industri, yang mana yang darinya protein yang diinginkan dapat dimurnikan. Protein ini biasanya adalah biofarmasi seperti insulin. Kemudian fungsi DNA rekombinan juga dapat dalam analisis genetik, yang mana memiliki jumlah DNA yang lebih besar akan memungkinkan untuk menganalisis materi genetik secara terperinci, dan juga mempelajari transkripsi DNA dan menerjemahkan transkrip, serta memprofilkan DNA untuk mencari sekuens tertentu atau termasuk penyelidikan forensik dan kriminal. Kemudian juga amplifikasi sejumlah kecil materi genetik dan lain sebagainya. Yang ketiga, rekombinan DNA juga berfungsi dalam terapi gen, yang mana urutan DNA spesifik dapat digunakan untuk menghasilkan protein secara langsung ke dalam sel-sel di mana gen yang rusak menyebabkan penyakit genetik. Serangkaian teknik ini disebut sebagai terapi gen dan akan memungkinkan untuk mengobati penyakit yang sebelumnya tidak dapat diobati.
Selanjutnya, pembahasan mengenai tahapan dalam teknologi DNA rekombinan. Sebelum itu, kita harus mempunyai dua komponen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu vektor yang berupa plasmid, dan yang kedua tentu saja DNA yang akan kita klonkan. Kemudian akan dilanjutkan dengan penempelan plasmid seperti terlihat pada gambar, yaitu yang berwarna abu-abu dan yang berwarna ungu merupakan DNA yang akan kita klon. Kemudian setelah itu ini akan membentuk DNA rekombinan, yang mana DNA rekombinan ini akan dimasukkan ke dalam sel inang. Nah, peristiwa ini disebut sebagai transformasi. Lalu sel inang ini yang telah disisipkan DNA rekombinan akan didiamkan. Kemudian penumbuhan sel inang ini nantinya akan membawa klon, dan akan dipilih sel mana yang memang berhasil diinsert oleh DNA rekombinan yang kita maksud. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yaitu mengenai teknik dasar DNA rekombinan, yang mana teknik dasar ini dapat dikelompokkan dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu metode isolasi DNA target dan vektor, kemudian metode memotong dan menyambung molekul-molekul asam nukleat, kemudian metode transformasi pada sel inang, misalnya pada bakteri E. coli, dan seleksi hasil transformasi. Nah, kita langsung saja ke gambar yang di samping. Jadi, yang pertama itu kita isolasi terlebih dahulu, yang mana isolasi plasmid dan juga isolasi pada DNA target. Misalnya, kita mau produksi apa? Apakah kita mau produksi insulin atau kita mau produksi eritropoetin, atau kita mau produksi faktor 8 dan faktor 9, yang mana ini biasa digunakan oleh orang-orang hemofili. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses pemotongan seperti terlihat pada gambar, yang mana plasmid akan dipotong dan juga DNA target juga akan dipotong. Kemudian ini akan disisipkan dan akan menghasilkan DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan akan masuk ke tahap transformasi. Tahap transformasi adalah tahap memasukkan si DNA rekombinan ini ke dalam sel E. coli. Nah, kemudian nanti baru ada proses seleksi, yang mana akan dipilih mana E. coli yang sudah disisipkan DNA rekombinan dan mana yang tidak. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Zafira. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Transfer DNA atau perpindahan DNA ke dalam bakteri dapat melalui 3 cara. Yang pertama adalah konjugasi. Nah, konjugasi itu merupakan perpindahan DNA dari satu sel atau sel donor ke dalam sel bakteri lainnya atau sel resipien melalui kontak fisik antara kedua sel. Sel donor atau sel jantan memasukkan sebagian DNA-nya ke dalam sel resipien atau sel betina. Transfer DNA ini melalui pilih seks yang dimiliki oleh sel jantan. Sel betina tidak memiliki pilih seks. DNA dari sel jantan berpindah ke dalam sel betina secara replikatif. Oleh karena itu, setelah proses konjugasi selesai, sel jantan tidak kehilangan DNA-nya. Kedua sel berpisah kembali dan jumlah sel tidak bertambah, atau setelah konjugasi tidak dihasilkan anak sel. Oleh karena itu, proses konjugasi ini disebut juga sebagai proses atau mekanisme seksual yang tidak reproduktif. Selanjutnya, yang kedua adalah transformasi. Transformasi merupakan pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya.
DNA yang berada di sekitar bakteri atau DNA asing dapat berupa potongan DNA atau fragmen DNA yang berasal dari sel bakteri lainnya atau dari organisme lainnya. Masuknya DNA dari lingkungan ke dalam sel bakteri ini dapat terjadi secara alami. Nah, fenomena transformasi ini telah diamati oleh Griff pada tahun 1928 dan kelompok Avery tahun 1944. Griff telah menemukan bahwa strain bakteri yang tidak virulen atau strain yang penampilan koloninya kasar dapat berubah sifatnya menjadi strain yang virulen atau penampilan koloninya halus. Nah, perubahan sifat ini disebabkan karena strain tidak virulen atau strain kasar dicampur dengan sel-sel bakteri strain viruler atau strain halus yang telah dimatikan. Selanjutnya yang ketiga adalah transduksi. Transduksi merupakan transfer materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya menggunakan virus bakteri sebagai vektor. Transfer ini menggunakan prinsip dasar dari galur donor yang menyediakan DNA bagi galur resipien. Perbedaan utamanya dengan transfer DNA lainnya adalah DNA ini ditransfer melalui perantara bakteriofag. Berdasarkan mekanisme bakteri, perangkat bakteri, DNA rekombinan dapat dibuat melalui 3 pendekatan. Yang pertama yaitu mengekstraksi DNA total suatu organisme, selanjutnya memotong DNA total menjadi fragmen-fragmen, selanjutnya memilih fragmen yang dikehendaki, dan yang terakhir mengklonkan fragmen yang telah dipilih. Selanjutnya pendekatan yang kedua adalah mengekstraksi DNA total suatu organisme, memotong DNA total menjadi fragmen-fragmen, selanjutnya mengklonkan semua fragmen DNA pada vektor yang sesuai, dan selanjutnya menguji setiap klon untuk mendapatkan gen yang diinginkan. Lalu, pendekatan yang ketiga yaitu sintesis gen atau fragmen DNA yang diinginkan secara langsung dan mengklonkan gen atau fragmen DNA hasil sintesis. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Sarah. Kepada Sarah disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Meninda, NIM 19031160, akan menjelaskan mengenai cloning gen. Cloning gen di dalam ilmu bioteknologi. Cloning adalah proses untuk menghasilkan populasi individu yang identik secara genetik yang terjadi di dalam alam ketika organisme seperti bakteri, insekta, atau tumbuhan bereproduksi secara aseksual. Nah, secara lebih rinci, bioteknologi menjelaskan cloning sebagai proses untuk menghasilkan salinan fragmen DNA atau cloning molekular, sel atau cloning sel atau organisme, atau cloning organisme. Secara terminologi, klon berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani yang berarti batang atau cabang. Istilah ini mengacu ke proses di mana tanaman yang baru dihasilkan dari cabang atau ranting. Dalam ilmu perkebunan atau hortikultur, istilah klon dipakai sampai abad ke-20, yang kemudian berkembang menjadi klon, yang masih digunakan sampai saat ini. Nah, menurut Oxford Dictionary, menurut Oxford Advanced Learners Dictionary, klon adalah satu kelompok tumbuhan atau organisme yang dihasilkan secara aseksual dari satu pendahulu atau ancestor. Menurut Encyclopedia Britannica, menyebutkan klon atau whole organism cloning sebagai organisme individual yang tumbuh dari satu sel tubuh tunggal orang tuanya yang secara genetik identik. Nah, menurut biomolekul, cloning adalah kreasi atau suatu organisme yang merupakan salinan genetik dari organisme pendahulu. Klon adalah salinan genetik yang identik dari potongan DNA, sel atau organisme secara keseluruhan. Nah, di dalam alam, DNA tersusun sangat panjang di mana satu molekul tunggal menyandang banyak gen. Untuk organisme multisel, gen menempati hanya sebagian kecil dari DNA kromosom. Sisanya merupakan sekuens nukleotid yang berulang dan non-coding. Sebagai contoh, gen manusia menyusun 1/100.000 molekul DNA, di mana ia terdapat cloning DNA bertujuan untuk menghasilkan sejumlah besar DNA yang identik, termasuk promotor, sekuens non-coding, dan fragmen DNA. Untuk penelitian lanjut atau
menggunakan DNA pada organisme yang intak untuk menghasilkan protein yang bermanfaat bagi penelitian maupun aplikasi bagi kesehatan manusia. Cloning dilakukan dengan menggunakan bakteri dan plasmid. Plasmid merupakan molekul DNA sirkular berukuran kecil tetapi mempunyai ukuran sama atau bahkan lebih besar dari ukuran bahan genetik utamanya, yaitu kromosom bakteri, dan bereplikasi di dalam sel bakteri. Dalam hal melakukan cloning gen atau potongan DNA, plasmid asal atau cloning vektor diisolasi dari sel bakteri. Gen sel tertentu disisipkan ke dalam plasmid, sehingga terbentuk plasmid dengan DNA rekombinan. Plasmid yang baru dimasukkan ke dalam sel bakteri dan terbentuk bakteri rekombinan yang akan membentuk sel klon. Gen yang disisipkan akan terikat pada bakteri yang bermitosis. Klon bakteri ini akan menghasilkan protein yang sesuai dengan gen yang disisipkan. Produk protein yang dihasilkan dapat digunakan untuk penelitian lanjut atau diaplikasikan bagi kesehatan manusia ataupun bidang lainnya. Sebagai contoh, perusahaan farmasi menghasilkan berbagai jenis hormon dengan menggunakan bakteri yang menyandang gen manusia. Gen yang resisten terhadap hama atau dari satu spesies dapat diklon dan disisipkan ke spesies yang lain. Terima kasih kepada Sarah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adelisa. Kepada Adelisa, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sarah, yaitu masih dalam pokok pembahasan 3, yaitu cloning gen. Secara umum, cloning fragmen DNA ini mencakup 5 langkah strategi cloning. Yang pertama yaitu ada isolasi dan pemurnian DNA sel sampel. Yang kedua yaitu ada fragmentasi dengan menggunakan enzim restriksi yang memisahkan untaian DNA. Yang ketiga yaitu ada ligasi. Ligasi ini untuk melekatkan potongan-potongan DNA dalam sekuens yang diinginkan. Fragmen DNA dicampurkan dengan plasmid yang telah dipotong dengan enzim restriksi yang sama. DNA ligase ditambahkan untuk mengikatkan fragmen DNA ke plasmid. Yang keempat yaitu ada transfeksi. Transfeksi ini digunakan untuk menyisipkan potongan baru DNA ke dalam sel. Yang kelima yaitu ada seleksi, yaitu screening atau seleksi sel-sel yang berhasil ditransfeksi dengan DNA baru. Selanjutnya yaitu tahapan dalam mengklon gen. Sebelum memasuki tahapan, saya ingin menambahkan sedikit mengenai plasmid. Jadi plasmid digunakan sebagai vektor untuk mengklonkan gen atau mengklonkan fragmen DNA atau mengubah sifat bakteri. Plasmid juga mengandung berbagai gen. Salah satu contoh plasmid yang telah lama digunakan sebagai vektor untuk mengklon gen adalah plasmid PBR322. Plasmid PBR322 ini mengandung gen penyandi resisten terhadap ampicillin dan tetrasiklin. Adanya gen resistensi terhadap antibiotik yang di dalamnya mengandung situs enzim restriksi akan memberikan kemudahan dalam menyeleksi plasmid rekombinan atau memudahkan dalam menyeleksi klon bakteri yang telah membawa plasmid rekombinan. Akan lebih memudahkan lagi dengan adanya enzim yang hanya memotong pada bagian gen resistensi terhadap antibiotik. Misalnya enzim PSTL yang hanya akan memotong PBR322 pada bagian gen resistensi terhadap ampicillin atau gen APR. Nah, pada tahapan mengklon gen ini menggunakan salah satu contoh plasmid yaitu plasmid PBR322. Nah, baiklah kita masuk ke dalam tahapan mengklon gen. Yang pertama yaitu ada pemotongan plasmid. Yang pertama tuh plasmid PBR322 dipotong di dalam tabung reaksi menggunakan enzim restriksi PSTL, maka PBR322 akan terpotong atau terbuka pada bagian gen APR. Nah, yang kedua yaitu menyisipkan gen atau fragmen DNA. Bila PBR322 yang sudah terbuka lingkarannya dicampur dengan potongan DNA asing dan kemudian ditambahkan enzim DNA ligase, maka kemungkinan hasilnya adalah berupa campuran yang berisi 1. Plasmid PBR322 yang tersambung kembali atau membentuk lingkaran lagi seperti semula. Yang kedua yaitu plasmid rekombinan, yaitu PBR322 yang telah disisipi oleh DNA asing. Nah, tahapan yang ketiga yaitu pemotongan plasmid. Campuran dari kedua bentuk plasmid ini kemudian dicampurkan dengan kumpulan sel-sel bakteri hidup yang tidak mempunyai plasmid. Campuran yang berisi 1. Sel bakteri yang mendapatkan plasmid PBR322 tanpa sisipan. Yang kedua yaitu sel yang mendapatkan plasmid rekombinan atau PBR322 yang telah disisipi oleh DNA asing. Yang ketiga yaitu sel bakteri yang tidak mengandung atau tidak dimasuki plasmid.
Tahapan yang keempat yaitu seleksi klon bakteri. Nah, seleksi klon bakteri yang benar yaitu bakteri yang mengandung plasmid rekombinan. Dalam contoh ini, seleksi dilakukan dengan menggunakan media tumbuh bakteri yang mengandung antibiotik. Sel yang tidak mengandung plasmid tidak akan tumbuh pada media yang mengandung ampicillin maupun tetrasiklin. Sel bakteri yang mengandung plasmid tanpa sisipan atau PBR322 semula tumbuh pada media yang mengandung tetrasiklin maupun ampicillin. Sel bakteri yang mengandung plasmid rekombinan tumbuh pada media yang mengandung tetrasiklin tetapi tidak tumbuh pada media yang mengandung ampicillin karena gen APR disisipi DNA asing sehingga tidak berfungsi. Dalam teknis pelaksanaannya, cairan suspensi dalam pekerjaan transformasi atau campuran antara bakteri, plasmid, dan DNA asing yang telah diperlakukan dalam rangka transformasi disebarkan pada media yang mengandung tetrasiklin. Koloni bakteri yang tumbuh adalah koloni sel 1 dan koloni sel 2. Koloni adalah kumpulan sel yang sama yang semula berasal dari satu sel. Sel bakteri yang tidak mengandung plasmid tidak mampu tumbuh. Masing-masing koloni yang tumbuh pada media tetrasiklin kemudian ditambahkan pada media plus ampicillin. Koloni yang tidak tumbuh pada media plus ampicillin adalah koloni yang diinginkan atau sel-sel bakterinya mengandung plasmid rekombinan. Terima kasih kepada Adelisa. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Adelisa, maka berakhir pula lah presentasi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mewakili kelompok. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.